Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan serta penyakit pada sistem pernapasan manusia. Agar kalian paham, kalian simak ya video pembelajaran kita hari ini. Waduh, ada banyak asap nih. Kita bisa jadi batuk-batuk. Udara kotor bisa menyebabkan gangguan pernapasan ini teman-teman. Dari video itu kita tahu bahwa udara di sekitar anak tadi itu tidak baik untuk dihirup. Nah anak-anak, ayo kita cari tahu apa saja sih faktor penyebab gangguan pernapasan. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa bernafas itu adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida bersama dengan uap air. Oksigen yang sudah kita hirup nantinya akan dibawa dan disalurkan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, udara yang bersih itu banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kalau kita menghirup udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Apa saja ya faktor penyebab gangguan pernafasan? Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian faktor penyakit dan faktor lingkungan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Agar memudahkan kalian mengingat apa saja penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, di sana kalian bisa lihat influenza itu disebabkan oleh virus. Lalu tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis itu disebut juga dengan TBC ya. Kemudian flu burung itu disebabkan oleh virus H5N1. Lalu bronkitis itu disebabkan peradangan pada bronkus karena virus. Pneumonia atau radang paru-paru ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. COVID-19 atau COVID-19 ini yang sedang fenomenal di seluruh dunia ya, disebabkan oleh virus. Asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan, dan kanker paru-paru itu pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Jadi ayo mulai sekarang kita kurangi menggunakan kendaraan bermotor kalau cuma dekat ya. Kemudian tidak membakar sampah sembarangan dan memperbanyak menanam pohon. Berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan napas berbunyi ngik-ngik. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Kalian lihat itu saluran pernafasan yang normal, dan yang satunya itu adalah saluran pernafasan bagi penderita asma. Terlihat menyempit ya, berbeda dengan yang normal. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya seperti sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Untuk pengobatan ini kita meminum obat sesuai dengan resep dokter, lalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, lalu istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya kalian amati perbedaan antara bronkus normal dengan bronkitis. Pada penderita bronkitis, saluran pernapasannya akan tersumbat. Kalian lihat bagian tengahnya ya, ada yang menyumbat sehingga menyebabkan sesak napas.
Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Tonsil yang normal itu yang seperti yang ditunjuk oleh arah panah ya. Tonsil itu yang ditunjuk oleh arah panah. Dia tidak membesar dan membengkak. Bandingkan dengan penderita tonsilitis. Lihat tonsilnya dia memerah. Dan pada tonsil itu ada selaput berbintik-bintik putih. Selaput putih berbintik-bintik itu akan muncul bila seseorang terkena tonsilitis. Penyakit selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus. Disebabkan karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Pneumonia itu juga disebut sebagai paru-paru basah. Organ yang diserang untuk pneumonia ini adalah alveolus. Selanjutnya kalian perhatikan, itu alveolus yang normal, itu yang bagian atas ya. Dia bersih, tidak ada penyumbatan. Lalu bandingkan dengan penderita pneumonia, itu seperti ada cairan kuning ya. Nah, itulah yang menyumbat pernafasan. Itulah nama beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan mempelajari dan membahas beberapa penyakit pada organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah emfisema, lalu kanker paru-paru, lalu tuberkulosis atau disebut juga dengan TBC. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Gejalanya adalah penderita mengalami sesak nafas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter serta menjaga pola hidup sehat. Kalian perhatikan, itu gambar alveolus yang terkena dengan emfisema. Lihat warnanya berbeda dengan alveolus yang normal. Untuk lebih jelasnya lihat lagi gambar di bagian bawah. Yang alveolus normal itu kamu lihat itu warnanya cerah ya. Lalu alveolus yang tidak normal atau yang terkena dengan emfisema itu akan berwarna kehitaman seperti ditunjuk oleh arah panah. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala kanker paru-paru itu adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Sekarang kalian perhatikan, gambar sebelah kiri itu adalah paru-paru yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna kehitaman itu adalah paru-paru yang terkena kanker paru-paru. Untuk lebih jelasnya lihat lagi paru-paru sebelah kiri itu adalah paru-paru yang sehat, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah paru-paru yang terkena kanker. Lihat, itulah yang ditunjuk dengan arah panah, itulah yang disebut dengan sel-sel yang tumbuh sehingga membuat paru-parunya menjadi hitam. Penyakit pada organ pernafasan selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala tuberkulosis adalah penderita mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Sekarang kalian perhatikan ya antara paru-paru penderita TBC dan paru-paru normal. Kalian lihat pada penderita TBC, paru-parunya itu dia seperti ada bintil-bintilnya itu Sedangkan kalau yang normal itu bersih seperti sebelah kanan. Bagaimana ya cara kita mencegah penyakit pada organ pernafasan? Pertama adalah membiasakan diri hidup bersih dan sehat.
melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Selain itu, kita juga harus berupaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar dengan cara melengkapi rumah dengan ventilasi udara yang baik, lalu menjaga kebersihan rumah, serta menanam tanaman di lingkungan rumah. Baiklah, untuk hari ini sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.